Selamat pagi teman-teman semua. Shalom, apa kabarnya? Ya, walaupun masih dalam kondisi ya beribadah di rumah, masih dalam kondisi protokol kesehatan, tapi saya yakin ketika teman-teman semua beribadah, punya keinginan hati untuk memuji Tuhan dengan ya dalam roh dan kebenaran, saya yakin Tuhan ada beserta kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha hadir. Maka dari itu teman-teman, di pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita di GYM online ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, ketika hari ini Engkau berikan kami kesempatan, kami dapat bangun dari tidur kami dapat satu lagi kesempatan di hari Minggu, di hari Sabat ini kami bisa beribadah walaupun secara online, tapi kami yakin ya Tuhan Engkau beserta dengan kami. Sertai kami ya Tuhan senantiasa, sertai kami di dalam ibadah kami, satukan hati kami dan pikiran kami, walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda, di rumah kami masing-masing maupun di gereja. Sertai ya Tuhan supaya kami bisa memuji memuliakan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian dan segala sorak-sorai dari hati kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sertai kami senantiasa di dalam ibadah kami hari ini. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita semua adalah umat yang telah dikaruniakan Tuhan dengan luar biasa. Terlebih lagi yang memberikan kita kuasa untuk meninggikan Tuhan. Dan juga kita diberikan kuasa untuk menang dari segala perkara kita di dalam iman dalam Yesus Kristus. Mari kita dengan penuh semangat katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita kira, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersama kita, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Benar teman-teman, Tuhan telah mengaruniakan suatu kuasa dalam setiap kita. Kiranya kita dapat gunakan kuasa itu meninggikan Tuhan lagi, lebih tinggi lagi. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Benar teman-teman, Tuhan Allah kita memang Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Kiranya setiap pujian dari kita benar-benar dari hati kita yang terdalam. Teman-teman silahkan teman-teman duduk kembali. Teman-teman tenangkan hati, jiwa dan pikiran, kita satukan hati dan pikiran kita. Teman-teman, pernahkah ketika teman-teman memutuskan untuk mengikut Tuhan, teman-teman pernah berpikir bahwa ketika kita mengikut Tuhan maka tidak akan ada masalah dalam hidup kita? Pernahkah teman-teman ketika berpikir untuk mengikut Tuhan, teman-teman merasa bahwa setiap rencana dan setiap jalan teman-teman akan diluruskan? Tapi teman-teman, ya Tuhan sendiri mengatakan pada kita bahwa siapapun yang ingin mengikut Dia harus memikul salib. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Seringkali ketika kita berada di titik terendah dalam hidup kita, ketika kita menjumpai masa-masa sulit dalam hidup kita, disitulah kita sadar bahwa kita butuh tempat untuk bersandar. Kita butuh suatu pengharapan yang bukan dari manusia. Kita butuh suatu pengharapan dari pencipta manusia. Disitulah kita bisa menyanyikan ataupun berkata, jiwaku berserah. My soul surrenders. Here I am with my arms lifted high, as the light begins to fade. Hear my cry, my prayer, my plea. I'm counting on your grace for me. Through the storms and my uncertainties, Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh Christ, my King, I will draw near. And my soul surrenders. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor, I trust in you. Tuhanlah sauh bagi jiwa kita. Sekali lagi ketika kita menghadapi kebimbangan dalam hidup kita, through the storms and my uncertainties, Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh Christ, my King, I will draw near. So my soul surrenders. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God.
pernah menjanjikan jalan hidup kita, jalan hidup duniawi kita akan mudah-mudah saja. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita tidak akan menjumpai masalah. Teman-teman, perlu teman-teman sadari bahwa bahkan kami yang menyiapkan ibadah, kami pemimpin ibadah juga bukan manusia yang sempurna. Kami menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan, bahkan ketika kami memutuskan untuk memilih suatu lagu, termasuk lagu My Soul Surrenders. Ketika kami memilih lagu My Soul Surrenders, bahkan saya ragu apakah hidup saya berserah pada Tuhan. Tapi teman-teman, saya ingin kita sama-sama belajar bahwa kita semua manusia harus belajar berserah pada Tuhan. Seberapa susah pun itu, seberapa berat pun permasalahan hidup yang teman-teman hadapi saat ini, ingatlah bahwa Tuhan pernah berjanji bahwa Ia akan memberikan kelegaan pada kita ketika kita datang padanya letih, lesu, dan berbeban berat. Teman-teman, apakah kita punya iman yang cukup untuk memiliki pengharapan pada Tuhan? Luar biasanya teman-teman, Tuhan telah memberikan anugerah yang luar biasa. Ia menyelamatkan kita. Ia adalah pencipta kita, Ia datang menjadi salah satu dari kita. Bahkan saya yakin Ia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Dimanapun kita berada, sebab Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu maha hadir. Teman-teman, ketika engkau merasa berbeban berat saat ini, saya harap teman-teman belajar untuk berserah pada Tuhan. Saya harap teman-teman kita semua bisa belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya, bergantung dan beriman pada Tuhan. Sebab tanpa anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita, kita tidak ada apa-apanya. Tanpa anugerah Tuhan itu, kita bakalan bertanya, kenapa kita hidup, menderita di dunia dan mati pada akhirnya. Tetapi justru karena ada anugerah Tuhan itulah kita bisa memiliki arti kehidupan. Kita hidup untuk Dia, karena kita adalah datang oleh Dia. Mari kita renungkan, mari kita akui keterbatasan kita pada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, ini anak-Mu, kami semua yang ada di tempat ini maupun ada di rumah kami masing-masing. Kami mengaku ya Tuhan bahwa kami manusia yang terbatas. Kami sadar ya Tuhan, kami seringkali mengharapkan jalan hidup yang mudah-mudah saja. Kami sering mengharapkan zona nyaman dalam hidup kami sendiri. Tuhan, ketika kami berkata, Tuhan ujilah kami, tiliklah hati kami, sampai Tuhan benar-benar menguji kami meragukan Engkau lagi. Seringkali ya Tuhan, kami hidup belum berserah pada Engkau. Tapi kami bersyukur ya Tuhan ketika ada anugerah yang luar biasa yang menyelamatkan kami dari hukum dosa, yang menebus hidup kami. Tuhan, kami akui bahwa kami adalah manusia yang tak ada artinya tanpa anugerah tersebut. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti anugerah ini lebih lagi, untuk lebih lagi menghargai anugerah ini, anugerah yang Tuhan berikan. Kami akui ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh keterbatasan. Tapi kami sadar ya Tuhan dan kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang jauh melampaui hati dan pikiran kami. Serta ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama perantara kami pada Allah Bapa yaitu Yesus Kristus. Amin. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Where would I be? Where would I be
for your grace that rescued me. My life surrendered to worship you. Teman-teman, terimalah anugerah dari Tuhan, sebab anugerah dari Tuhan belum selesai dalam hidup Anda, pengharapan dari Tuhan belum selesai dalam hidup Anda, dan masih berlanjut sampai hari ini. Teman-teman, sebagai orang-orang yang percaya akan anugerah, pengharapan, dan ya kasih Tuhan yang luar biasa, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Dengan penuh iman kita nyatakan kepercayaan kita pada seluruh dunia, kita dengan tegas mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi Dialah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan tariklah kami untuk mengasihi firman-Mu, untuk melihat indahnya firman-Mu dan pentingnya firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami dan bukalah hati kami supaya kami dapat mengerti. Kami mengakui Tuhan begitu banyak kelemahan yang ada di dalam diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami supaya kami menjadi orang yang menang atas kelemahan dan cobaan-cobaan yang ada. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, shalom, guys, yang di rumah. Apa kabar? Ya, ada seorang pemuda, ya, dia sedang bergumul akan kebiasaan buruknya, yaitu melihat video porno. Asal ada kesempatan, dia pasti melihat. Kalau tidak ada kesempatan, ya cari kesempatan, gitu ya. Yang penting harus nengok. Ya. Dia berkali-kali, ya juga bergumul atas kebiasaan buruknya. Berkali-kali dia sudah mencoba untuk meninggalkan kebiasaan ini. Tapi gagal, belum berhasil. Dan perasaan bersalah selalu menyerang ketika dia sudah melakukannya. Akhirnya dia pun merasa begitu kotor, tidak berguna, dan dia merasa dia tidak bisa berubah lagi. Dan dia hampir give up, gitu ya, menyerah. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong ya pemuda ini untuk terlepas dari ikatan dosa ini. Dan singkat cerita, puji Tuhan, dia pun terlepas dari ikatan ini. Nah, apa rahasianya? Ya, apa kuncinya supaya kita menjadi seorang yang menang akan cobaan? Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat, yaitu saya melawan cobaan, ya, dengan topik tema saya melawan cobaan.
Yang saya ambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 12 maksudnya. Ya, Kejadian 1 sampai 12. Oleh karena ayat yang cukup panjang, ya 12 ayat, ya, kita akan membacanya sedikit demi sedikit. Ya. Ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, ya, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawanya ke situ. Ya, ini merupakan kisah Yusuf di mana dia dijual oleh abang-abangnya ke orang Ismail. Lalu orang Ismail membawa Yusuf ke Mesir. Dijualnya lah kepada pengawal raja yang bernama Potifar. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, kawan-kawan. Tuhan memberkati Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Nah, kita lihat ayat kedua. Ya. Ayat kedua di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Wow, akhirnya sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Oleh karena penyertaan Tuhan, Yusuf selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Apa yang dilakukannya itu selalu berhasil. Lalu bagaimana nasib selanjutnya? Ya, kita lihat ayat 4 sampai 6. Tapi nanti kita akan potong ayat kelima, kita tidak membaca. Karena itu sama double gitu ya. Ayat 4 di sana dikatakan, maka Yusuf mendapat, ya, kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa. Wow, ya, diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaannya kepada Yusuf gitu ya. Yusuf diangkat oleh tuannya dari seorang budak menjadi seorang pemimpin di rumahnya. Sekarang nasib Yusuf berubah, tapi itu tidak bertahan lama, kawan-kawan. Sebentar lagi tantangan akan datang. Ya, ini tantangannya. Di sana dikatakan, ya, ayat ke-6 ya ini dia. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Wah, ini emangnya ganteng salah? Tidak. Ya, ganteng nggak salah, cantik juga nggak salah. Yang salahnya di mana? Salahnya di sini, ayat ke-7. Ya, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan apa? Dengan birahi. Dengan nafsu, kawan-kawan. Wow, dia berkata seperti, marilah tidur dengan aku. Aku pengen, waduh gawat. Aku pikir cewek sekarang zaman now aja yang aktif ya. Yang lebih aktif, yang enggak takut, yang bisa mengajak cowok, yang juga bisa I love you. Ya biasa kan cowok kan duluan ya. Ya gitu ya, Korea-Korea kan gitu. Tapi zaman now beda, cewek juga bisa. Rupanya bukan cewek zaman now aja, cewek dulu kuno, Alkitab mah zaman Alkitab juga ada seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana respon dari Yusuf? Menerima atau gimana? Nah, kita lihat lagi ya. Next ayat. Iya, tetapi Yusuf gimana? Menolak. Dia menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku aku mengatur semua ini. Gitu ya, bla 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 bla. Baru ayat yang ke-9. Selain ya daripada engkau, sebab engkau itu istrinya. Nah, segala pekerjaan itu di tangan kuasa saya. Yusuf berkata seperti itu ya. Kecuali engkau, sebab engkau itu adalah istri Potifar. Aku enggak bisa menyentuh engkau. Engkau bukan milikku. Gitu ya. Wow, Yusuf tolak mentah-mentah. Bayangkan itu. Kalau aku diajak seperti itu, gas terus. Bercanda kawan-kawan. Ayo, tobat contoh ya. Nah, apa rahasianya mengapa Yusuf itu bisa menang atas cobaan? Apa itu rahasianya? Ya, sebelum kita melihat rahasianya, alangkah lebih baik kita mengerti dulu sifat-sifat dari cobaan. Ya. Seperti kita mau berperang nih, kita harus mengerti dulu
teknik-teknik musuh kita. Sehingga kita lebih mudah untuk mematahkannya, mengalahkannya, gitu ya. Nah, sama dengan cobaan. Sebelum kita melawan cobaan, attack cobaan, kita lebih baik mengetahui dulu sifat-sifatnya. Sehingga kita tidak mudah dibohongi, kita tidak mudah dikalahkan, gitu ya. Sifat-sifat cobaan. Ayat yang saya mengajak kita untuk membaca ayat yang ke-10, ya. Wow, ayat 10 di sana dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, sifat cobaan yang pertama itu adalah dia selalu datang. Ya, dia selalu datang. Dia selalu hadir. Dia tidak pernah absen. Dia hadir, gitu ya. Ayat tadi berkata seperti ini. Hari ke hari istri Potifar mengajak Yusuf. Dari hari ke hari. Ini mengajarkan kita bahwa cobaan itu datang setiap hari. Dia tidak pernah absen, dia tidak akan meninggalkan Anda sebelum dia menjatuhkan Anda. Gitu ya. Nah, ketika Anda sudah jatuh ke dalam cobaan, apa yang dilakukannya? Mendakwa Anda. Anda tidak berguna. Anda bukan orang yang mengasihi Tuhan. Anda penipu, Anda membohongi orang-orang. Kau kira bisa bohongi Tuhan? Tuhan melihat dengan jelas. Kamu orang tidak berguna. Kamu bukan orang Kristen. Orang Kristen tidak berbuat seperti itu. Wow, perasaan bersalah menyerang kita. Ya, dia selalu hadir. Pernahkah Anda jatuh ke dalam pencobaan? Ya, saya pernah. Anda pernah? Kita semua pernah. Sekali atau 2 kali atau 10 kali kita pernah. Setidaknya pernah 1 kali. Nah, yang Tuhan pedulikan bukanlah Anda pernah jatuh atau tidak. Yang Tuhan pedulikan adalah ketika Tuhan mengangkat Anda, ketika Tuhan mengampuni dosa Anda, ketika Tuhan menerima Anda di dalam pangkuannya, apa respon Anda? Maukah Anda hidup bagi Kristus? Anda berdosa, saya berdosa, kita semua orang berdosa yang pernah jatuh ke dalam pencobaan. Tapi Tuhan Yesus pernah mati bagi Anda. Ketika Anda masih berada dan hidup di dalam dosa itu. Dan Tuhan menerima kita semua. Jadi ketika Tuhan mengangkat kita. Ketika Tuhan sudah mengampuni kita. Yuk kita hidup bagi Tuhan. Dan hati-hati akan cobaan. Itulah yang pertama sifatnya. Sifat yang kedua, ya, yang pertama itu dia selalu hadir. Yang kedua itu ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk Anda. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Ya, ini sifat cobaan yang kedua. Yaitu dia selalu berkata, no problem. Tidak apa-apa. Enggak ada orang di rumah. Enggak ada yang melihat. Hi friend, tidak apa-apa, lu lakuin aja. Lu nggak akan ketahuan. Itulah yang dilakukan oleh istri Potifar. Dia melihat rumah itu nggak ada orang. Hanya ada antara Anda dan saya. Kalau lu bokong, wah bokong, mah bolang saya lu. Ya, lu nggak ngomong, saya nggak ngomong. Siapa yang tahu? Nggak ada toh? Nggak ada. Tapi saudara-saudari, kita harus ingat. Cobaan selalu membalikkan fakta yang ada. Ketika dia berkata enggak apa-apa, itu bukan berarti memang tidak ada apa-apa. Justru sebaliknya, itu pasti ada apa-apanya. Coba lihat Adam dan Hawa. Makan aja. Enggak apa-apa. No problem. Lu enggak akan mati deh. Enggak percaya, lu makan. Akhirnya mereka makan. Apanya enggak apa-apa? Hancur berantakan. Ya, itulah cobaan. Dia selalu berkata kepada Anda, tidak apa-apa. Jadi ketika ada bisikan di dalam keinginan daging Anda, kita semua ya, tidak apa-apa. Katakan kepadanya, pasti ada apa-apanya. Ya, jangan dibohongi. Itu sifat yang kedua.
Ya. Yang ketiga, mari kita lihat, yaitu dia selalu menarik. Yang pertama itu adalah dia selalu hadir, tidak pernah absen, gitu ya. Dia selalu hadir, mencari kesempatan. Yang kedua, dia selalu berkata, no problem, tidak apa-apa, bolang kok, bolang saya. Kita bisa bohongi Tuhan, kita tidak bisa membohongi. Kita bisa membohongi orang, kita nggak bisa membohongi Tuhan. Dan yang ketiga, dia selalu menarik kawan-kawan. Kalau enggak menarik, itu namanya bukan cobaan. Itu adalah ujian. Ya, yang menarik, yang cobaan itu pasti menarik. Menarik keinginan hati kita, keinginan daging kita. Walau Alkitab tidak menulis dengan jelas istri Potifar begitu cantik atau seberapa cantik, tapi menurut saya dia pasti cantik. Mengapa? Karena itu istri dari kepala pengawal loh. Pasti sudah diseleksi. Ya enggak sembarangan. Gitu ya. Ya itu bukan cowok kere loh. Dia banyak duit loh. Wow, kepala pengawal. Istrinya pasti cantik. Apalagi orang Mesir. Orang cewek Mesir kan cantik-cantik tau. Ya matanya gede, enggak kayak kita orang Tionghoa, sipit. Sorry ya. Terus apa lagi? Kulitnya seksi, tubuhnya seksi. Ya itu orang Mesir. Nah misalnya ini. Ya, ini dia. Nampak? Yes. Ini contoh-contoh cewek-cewek orang Mesir. Nah, yang di sebelah kiri saya itu di sini. Nah, di sini. Mana-mana aku sentuh dia ya. Sorry ya. Wah, ini dia. Miriam. Gitu ya. Siapa dia? Dia adalah Miss Universe tahun 2005. Wah, dia berkali-kali menang loh. Ya. Coba lihat yang di sebelah sampingnya Miriam itu. Cantik ya, matanya besar. Kalau Anda dan saya, khusus cewek-cewek orang Tionghoa, lu mau pakai berapa batang eyeliner pun, nggak akan kayak dia. Yang ada hanyalah menor. Ya, tidak akan secantik mereka, matanya besar loh. Tubuhnya seksi, wow matanya juga biru. Ya, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hitam. Kan keren. Ya, seksi. Coba bayangkan kalau cewek-cewek kayak gini menggoda kita. Waduh, apa enggak goyang iman kita? Bukan goyang lagi, ambruk langsung. Ya kan? Waduh gawat. Jadi hati-hati sama cobaan kawan-kawan. Itulah sifat-sifat cobaan. Dia selalu hadir. Dia selalu bilang, enggak apa-apa, enggak ada orang yang tahu. Yang ketiga, dia selalu menarik. Kok menarik ya? Ya, kok cewek orang gereja lebih jelek ya? Cewek-cewek yang di luar cantik-cantik loh ya. Yang tidak beragama itu cantik-cantik. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya, banyak aku dengar seperti itu dari jemaat-jemaat. Contoh, kamu udah punya cewek? Udah contoh. Mana ceweknya? Kok nggak bawa ke gereja? Dia bukan orang Kristen. Orang agama lain. Loh, kok nggak mau cari yang Kristen? Iya. Orang gereja, ceweknya jelek-jelek, enggak menarik. Wah kurang ajar, ya kan? Ya jadi dia enggak tanpa dengan sengaja menjelekkan istri saya loh. Istri saya orang gereja, orang Kristen ya kan? Ya, jadi yang menarik-narik itu, cobaan itu pasti yang menarik. Jadi kita harus hati-hati, jangan dikalahkan oleh cobaan, tapi kalahkanlah cobaan itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kunci menang cobaan. Pertama adalah Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan adalah satu senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan cobaan. Ya, kita lihat ayat yang ke-9. Ya, ayat ke-9. Ini macet-macet ya. Tolong bisa ditolong? Ya, yang 9b ya. Yusuf berkata seperti ini. Dari mana nih? Bagaimanakah ya ayat yang ke-9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Di sini menarik sekali, Yusuf tidak berkata bahwa saya takut
berbuat dosa kepada Potifar. Potifar begitu baik sama saya. Dia sudah mengangkat derajat saya. Dia sudah memberikan kuasa kepada saya. Bagaimana saya mengkhianati dia? Tidak. Yusuf tidak berkata seperti itu. Yusuf berkata bagaimana saya berbuat dosa kepada Allah. Ya. Ini kalau takut sama orang dengan takut sama Tuhan itu berbeda sekali kawan-kawan. Apa perbedaannya? Perbedaannya seperti ini. Kalau takut manusia tahu, itu kita secara tidak langsung telah memberikan satu kesempatan kepada cobaan untuk lebih dekat dengan kita. Saya ulangi lagi. Kalau kita memiliki konsep, kalau kita jatuh ke dalam pencobaan, itu takut ketahuan sama orang, maka itu tanpa sengaja kita memberikan satu kesempatan kepada cobaan untuk lebih dekat dengan kita, dan dia akan berkata kepada kita, enggak akan ada yang tahu. Itu enggak ada Potifar toh? Enggak ada orang juga. Tapi kalau hati kita takut akan Tuhan, lu mau lari di mana? Ya, lu mau lari kemana? Tuhan itu maha tahu. Kita bisa membohongi kawan-kawan kita. Kita bisa membohongi pendeta-pendeta kita. Kita bisa membohongi kawan-kawan gereja kita. Kita bahkan bisa membohongi istri kita. Jangan pegang handphone saya. Jangan cek ya. Kucita kepalamu ya. Aku kasih kode. Password. Ya, aku kasih. Nggak bisa buka lo. Ya, jangan sentuh. Kita bisa membohongi orang lain. Tapi kita nggak bisa membohongi Tuhan kita. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Tapi sadarkah kawan-kawan? Keberadaan Tuhan itu bukan untuk sorot kesalahan Anda. Wah, kalau kita pasang kamera, ya, setiap kalau kita ke swalayan ada kamera, itu untuk apa? Untuk menangkap orang-orang baik, orang-orang jujur? No, itu khusus untuk menangkap orang-orang jahat. Orang-orang yang mau mencuri, gitu ya. Itu kamera. Tapi keberadaan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadamu, itu bukan untuk mencari kesalahanmu, itu bukan untuk mendakwa kesalahanmu, itu juga bukan untuk menertawakan kelemahanmu. Tapi keberadaan Tuhan itu untuk menjadi penolongmu. Untuk menolong engkau terlepas dari segala cobaan. Untuk menolongmu, untuk menang dari cobaan. Dia tidak seperti iblis yang siap menerkammu. Itulah keberadaan Tuhan. Oleh sebab itu kawan-kawan, jika Anda dicobai, bahkan ketika Anda jatuh ke dalam pencobaan, Anda jangan bersembunyi dari Tuhan yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka sembunyi. Keberadaan Tuhan bukan untuk mendakwamu. Keberadaan Tuhan bukan untuk menertawakanmu. Juga bukan untuk menangkap kesalahanmu. Tidak. Dia ada untuk menolong engkau. Jadi jika Anda jatuh ke dalam pencobaan, datanglah kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Dengan segala penyesalan. Katakan kepada dia, aku bersalah Tuhan. Masih ingatkah satu pemuda yang tadi saya ceritakan tadi? Dia terikat akan film porno. Nah, dia itu adalah saya sendiri. Saya dari umur 18 tahun sudah melihat film porno. Sampai umur sesudah menikah, aku pun tetap lihat loh. Ya, aku menikah itu di umur 29. Hampir puluhan tahun saya melihatnya. Saya berusaha, bahkan saya masuk STT, saya masih pernah melihat sekali. Bayangkan itu kawan-kawan. Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Saya sudah melawannya dengan sungguh-sungguh. Tapi yang adanya gagal. Perasaan bersalah menyerang saya. Mendakwa saya. Menertawakan saya. Saya bahkan pernah melukai saya sendiri. Saya tampar diri sendiri. Kamu kok begini? Tapi nyatanya nggak bisa kawan-kawan. Tapi puji Tuhan. Ketika saya mendekati kepada Tuhan. Saya memenuhi hidup saya dengan firman Tuhan. Tuhan mengubah saya. Tuhan bukan mendakwa saya. Tuhan merangkul saya.
berjalan bersama-sama dengan saya. Sehingga saya terlepas dari ikatan namanya film porno. Nah hari ini Tuhan juga ingin menolong Anda. Dia ingin menolong Anda supaya menang dari cobaan. Dekatkan kepada Tuhan. Penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Datanglah kepadanya. Dia bukan Tuhan yang menertawakan kelemahanmu. Dia Tuhan, dia siap menolongmu. Itu yang pertama. Tentu ketika Tuhan ingin menolong kita, ada satu peran ya kita harus turut berperan di dalamnya untuk berperang dengan cobaan. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat ayat yang ke-12 ya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, wow ya. Sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan ini lari keluar. Ya. Jadi ini adalah peran kita yang harus kita kerjakan. Menang cobaan yang pertama itu adalah kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang berkuasa melawan cobaan itu. Dan kedua kita harus turut berperan. Yaitu kita harus apa? Run. Lari. Ya, kok lari contoh? Ya, lari. Bukankah lari itu adalah senjata yang ampuh? Ya. Iya, lari itu senjata ampuh loh. Kalau di karate itu namanya jurus terakhir. Jurus kaki bayangan. Ya, jurus kaki bayangan. Wah, 1 lawan 1, hajar. 1 lawan 2, gaskan. 1 lawan 3, pertimbangkan. 1 lawan 4, ambil ancang-ancang. 1 lawan 5, lari kencang-kencang. Ya, semakin cepat semakin bagus. Gitu ya, lari. Jangan stay di sana, mati loh. Sama dengan melawan cobaan begitu kawan-kawan. Ketika cobaan datang menyerang, dia selalu menarik. Itu keinginan daging kita, dosa yang ada di dalam jati diri kita. Kita suka kepadanya. Jadi langkah yang bisa kita kerjakan yaitu lari. Jangan stay di sana. Lu nggak akan tahan. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, hari ini, apabila Anda ada terikat sesuatu, ataupun ada sesuatu yang bisa mencobai Anda, ingat, ya, Anda lari. Jangan stay di sana. Anda tidak akan kuat. Sebab ini adalah peran Anda yang bisa Anda kerjakan. Ya. Jadi kalau ada film-film porno yang mengikat Anda, ya saya mendengar ada sebagian remaja kita, remaja loh ya. Ya umur 13 tahun, 14 tahun itu sudah terikat narkoba pula, film porno. Ya saya mendengar ada beberapa. Ya jika Anda, itu adalah Anda harus membuang jauh-jauh hal-hal yang dapat mencobai Anda. Run, lari. Jika handphone Anda mencobai Anda, jangan dibuang. Kasih ke gua. Daripada Anda buang dengan sia-sia, lebih baik memberkati saya, ya kan? Bercanda kawan-kawan. Nah, yang sudah berumah tangga, ya. Jika Anda sudah berumah tangga, ingat. Apabila ada cewek-cewek, cowok-cowok yang menggoda Anda atau Anda bisa masuk ke dalamnya, ke dalam pencobaan itu, jangan stay di sana. Lari. Menjauhlah darinya. Jangan mencoba bermain-main dengan cobaan. Engkau tidak akan kuat. Awalnya mungkin Anda hanya bermain-main, chatting-chatting. Tapi lama-lama Anda akan terlena di dalamnya. Mau lepas susah, mau buang sudah terlanjur lengket. Jadi sebelum kita lengket, sebelum kita jatuh ke dalamnya, lari. Larilah jauh-jauh. Nah, tahun 2019 ya, pemuda itu mengadakan camp di mana? Di Wings Hotel. Ya. Kuala Namo tempatnya. Nah, ada salah satu acara yaitu pergi ke yayasan. Nah, saat itu kami pergi mana? Ke Tunanetra, Yayasan Tunanetra. Di sana untuk belajar membagi sesuatu kepada mereka. Nah, singkat cerita, kami pun bernyanyi, beribadah bersama-sama, lalu makan bareng. Nah, ketika ketua yayasan dia meminta begini.
Kalau nanti datang sekali lagi, ingat ya, bawa buku majalah yang bekas, jangan yang baru, ya. Majalah bekas untuk apa? Woi, untuk para tunanetra. Loh, ngapain? Ya, walaupun mereka tunanetra, ya, mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Pertama, mereka bisa bernyanyi. Lu bisa nggak bernyanyi dengan tutup mata? Tentu bisa dong, ya. Orang tinggal hafal liriknya. Yang kedua, mereka bisa main musik. Anda bisa bermain musik dengan tutup mata? Mungkin ada sebagian orang bisa ya. Nah yang ketiga, mereka bisa main catur. Bisa Anda main catur dengan mata tertutup? Maksa masih bisa meraba-raba. Oh ini apa nih ya? Tapi untuk majukan hitam putih itu kayak mana gitu ya? Susah ya? Nah ini yang keempat, yang paling susah. Mereka bisa membaca. Bagaimana membaca dengan mata tertutup? Nah ini ada satu khusus tulisan ya untuk orang tunanetra. Namanya apa? Braille. Entah nggak tahu lah cara bacanya. Contoh Eka yang memberitahu saya namanya Braille. Nah, mau yang lebih jelas nanti tanya Contoh Eka cara bacanya. Ya, ini kertas yang ditusuk-tusuk. Dan cara bacanya adalah diraba. Diraba. Anda lihat tuh ada titik-titik di sini ya, titik-titik ini A, titik-titik gini ini B, titik-titik gitu itu C. Seperti itu ya. Jadi cara bacanya adalah diraba. Nah, masalah timbul dari sini. Saat itu ketua yayasan dia bilang seperti ini. Ya, persembahkan kami majalah kosong ya, majalah yang bekas ya. Nah, untuk membuktikan hasilnya, untuk supaya kami lebih mengerti, dia keluarkan nih. Nah, misalnya sini ya, kamera apa? Sorry ya. Oke. Ini ada satu majalah. Itu, nampak? Saya bukan lagi promosi majalah ya. Dia bilang seperti ini. Saya peragakan. Dia bilang seperti ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Anda datang sekali lagi, ya tolong berikan kami majalah yang bekas. Kenapa? Karena kertasnya ini lebih tebal. Jadi kalau ditusuk-tusuk gitu ya, itu lebih tidak mudah rusak, lebih cantik hasilnya. Bacanya juga enak gitu. Jadi dia keluarkan satu majalah. Nah, ayo bapak-bapak, ibu-ibu di sini, coba Anda rasakan sendiri. Ya, inilah hasil karya anak-anak kami. Rasakan sendiri ya. Tapi ketika kami beranjak dari kursi kami, ya, kami ingin berangkat ke sana, pergi ke sana, mendekati dia untuk meraba majalah ini. Terus dia buka, ayo sini, ayo. Pas dia buka itu wanita seksi. Ya dia buka seperti ini, ayo. Ya pakai bikini, dadanya jelas ternampak gitu ya. Aduh yang penting menggoda deh, khususnya cowok-cowok gitu ya. Nah dia bilang, ayo datang sini, datang. Dan dia nggak nyadar. Dia sedang membuka satu gambar wanita. Gitu ya. Ini hanya contoh aja sih. Ya, ada yang lebih vulgar gitu ya. Jadi dia bilang, ayo sini, ayo. Nah, diraba. Dirasakan sendiri. Ya toh? Dia tangannya begini. Nah, apa respon saya? Ya, respon saya adalah saya mundur, enggak jadi Vicky. Daripada saya jatuh. Nah, lucunya ada satu majelis, Sugoro, dia pergi. Tapi dia lebih pintar daripada saya. Ya, ketika dia ingin sentuh, dibalikkannya. Yang tidak ada cewek punya. Wah, gitu ya, pintar dia ya. Dia membuang, saya lari. Gitu ya. Jadi, untuk melawan cobaan, kita kuncinya atau peran kita yang bisa kita kerjakan adalah lari. Buang sesuatu yang bisa mencobai kita. Jangan bermain-main dengan cobaan. Anda tidak akan tahan. Ingat, siapa sih yang bermain dengan api yang tidak pernah terbakar? Pasti pernah. Nah, siapa sih yang bermain dengan cobaan yang tidak jatuh ke dalamnya? Pasti jatuh. Sejarah membuktikan Raja Salomo, raja yang terpintar, jatuh karena wanita. Daud, raja Israel yang paling setia kepada Tuhan, jatuh karena wanita. Nah, hari ini banyak hamba Tuhan yang jatuh ke dalam pencobaan karena wanita. Hati-hati, ya. Seorang pahlawan tidak pernah mengakui kekalahan
karena pedang dan tombak. Tapi pahlawan itu akan jatuh, akan kalah karena wanita. Coba kita cek, Samson, pria yang begitu perkasa. Ya, dia kalah karena apa? Bukan karena dia terlalu lemah, tapi dia kalah karena wanita. Coba kita cek lagi, di Tiongkok, ya, di Cina, itu namanya Sanguo, Three Kingdoms. Ya, ada satu pahlawan yang namanya Lu Bu. Itu yang paling hebat. Bagaimana dia hancur? Karena apa? Karena dia lemah? Tidak, karena wanita. Jadi hati-hati kawan-kawan. Khususnya para cowok. Ya. Tapi bukan berarti wanita itu jahat, tidak. Ya, karena iblis tahu di mana kelemahan Anda. Dia memakai sesuatu untuk menggoda Anda. Nah, yang cewek-cewek juga, ya, hati-hati sama cowok-cowok. Gitu ya. Jangan termakan sama kata-kata manisnya. Karena semua cowok itu buaya. Cuma saya yang beda. Tapi heran loh, coba lu cek di Google. Hewan yang setia. Salah satunya siapa? Buaya loh. Wah, kenapa disebut lelaki adalah buaya? Nah, lu cek sendiri di Google, lu akan tahu. Tapi buaya sebenarnya itu adalah hewan yang setia. Jadi kalau lelaki adalah buaya, oh iya aku setia. Gitu kan? Sebenarnya seperti itu. Lu cek lah, lu nggak percaya, lu cek di Google. Oleh sebab itu kawan-kawan, ya hati-hati dengan cobaan. Jangan bermain dengannya. Di 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan seperti ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Anda merasa Anda kuat? Anda merasa Anda sudah kuat iman, kokoh? Hati-hati. Banyak doa, dekatkan pada Tuhan. Apabila Anda terus berdiri di atas iman Anda, nah ada satu janji Tuhan. Tuhan berjanji seperti ini. Barang siapa yang mengalahkan cobaan, ya, dia akan apa? Mendapat mahkota kehidupan. Di Yakobus 1 ayat 12. Jika Anda berhasil melawan cobaan, setia kepada Tuhan, tidak jatuh ke dalam itu, Anda ada satu mahkota yang disediakan untuk Anda. Oleh sebab itu kawan-kawan, yuk kita sama-sama melawan cobaan. Ketika cobaan datang, ketika kita jatuh ke dalam percobaan, jangan bersembunyi. Datang kepada Tuhan. Tuhan siap menolong Anda. Dia sudah menerima Anda. Darahnya, kuasanya dapat menolong Anda untuk melawan segala cobaan. Ya, penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Dan ingat sifat-sifat cobaan. Ya, cobaan itu selalu bilang gak apa-apa. Cobaan itu selalu menarik. Dan cobaan itu selalu hadir. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu mengakui segala kelemahan kami. Sering sekali kami lebih mengasihi dunia ini daripada Engkau, daripada perintah-perintah-Mu. Kami sering jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Tuhan, jangan membiarkan kami terus hidup di dalam pencobaan itu. Tapi ajarilah kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Supaya kami diberi kekuatan untuk melawan. Dan kami keluar sebagai pemenang. Menang atas cobaan. Darah-Mu kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Darah-Mu yang berkuasa sanggup melepaskan kami dari segala cobaan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak-Mu. Yang mungkin saat ini mereka sudah jatuh ke dalam cobaan. Ataupun mereka yang sedang dicobai. Tuhan, sadarkan mereka bahwa keberadaan-Mu itu untuk menolong mereka. Bukan mendakwa mereka. Bukan mencari kesalahan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, tariklah mereka ke hadapan-Mu. Supaya mereka datang dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sorry, ya tiba-tiba serak.
Luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kasih Allah itu luar biasa, bahkan bisa menerima kita setelah kita jatuh ke dalam pencobaan dan bahkan membantu kita untuk keluar dari pencobaan tersebut. Luar biasa. Teman-teman, untuk persembahan hari ini, ucapan syukur hari ini, teman-teman boleh mengirimkannya melalui QR code yang akan tampil di layar Anda. Atau teman-teman boleh simpan ke dalam sebuah amplop dan teman-teman boleh serahkan persembahan teman-teman ketika nantinya kita bisa berkumpul lagi di rumah Tuhan untuk beribadah. Teman-teman, kasih Allah itu luar biasa, kasih Allah itu tak berkesudahan meskipun kita lihat ataupun tidak kita lihat. Meskipun kita rasakan ataupun belum kita rasakan. Oleh karena itu saya ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Sekali lagi kita akan kasih Allah tak berkesudahan sambil mengucap syukur. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. selamanya. Selamanya. Luar biasa, saya harap teman-teman kita semua bisa merasakan kasih Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa syukur. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk kasih setiamu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap dari apa yang kami punya dan untuk apa yang kami tidak punya. Kami tahu ya Tuhan untuk setiap rencanamu ada sesuatu yang baik menunggu kami. Kami tahu ya Tuhan kiranya kami bisa beriman dan berharap hanya padamu saja. Serta ya Tuhan dan sedikit dari ucapan syukur kami dalam bentuk materi telah kami serahkan sebagai ucapan syukur kami, Engkau yang pakai sebaik-baiknya ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan lebih penting lagi ketika kami bisa menyerahkan setiap hidup kami hanya berserah kepada Engkau saja. Serta ya Tuhan senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mengucapkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan pada kita semua, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Praise God. Praise God from whom all blessings
Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Luar biasa, terima kasih teman-teman. Kita sudah selesai untuk ibadah hari ini, kiranya kita dapat hidup untuk menang atas cobaan dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan.